di sini saya akan menjelaskan metode kuantitatif dari analisis kebijakan. Menurut Punch, metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian empiris di mana data adalah dalam bentuk angka ataupun sesuatu yang dapat dihitung dan memperhatikan pada pengumpulan analisis data dalam bentuk numerik. Pada rumusan masalah, penelitian kuantitatif tidak bertujuan untuk mencari pemahaman mengenai suatu gejala. Dengan demikian, dengan merumuskan permasalahan, penelitian ini mengarahkan upaya untuk memberikan gambaran tentang sebab terjadinya suatu gejala. Baik, selanjutnya ada dari tujuan. Kuantitatif ini memiliki tujuan menggeneralisasi temuan penelitian sehingga dapat digunakan untuk memprediksi situasi yang sama pada populasi lain. Selain itu, digunakan juga untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel yang diteliti. Data kuantitatif membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis bukti sehingga keputusan diambil lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada manfaatnya, metode ini sangat efektif untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel serta pengaruhnya. Ini membantu peneliti menemukan pola, korelasi, atau sebab akibat antar variabel yang sedang mereka teliti. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek penting dari pendekatan kebijakan publik ini. Yang pertama yaitu ada aspek pengumpulan data. Pada aspek ini kita dapat menggunakan metode survei, eksperimen ataupun data administratif untuk mengumpulkan informasi numerik yang lebih relevan dengan kebijakan yang diteliti. Yang kedua yaitu ada aspek analisis statistik. Pada aspek ini kita dapat menerapkan teknik seperti regresi, analisis varian atau ANOVA dan chi-square untuk menganalisis data dan mengidentifikasi pola ataupun hubungan antar variabel. Yang ketiga yaitu ada aspek pengujian hipotesis. Pada aspek ini kita dapat merumuskan dan menguji hipotesis tentang dampak ataupun efektivitas kebijakan menggunakan metode statistik. Yang keempat yaitu ada aspek pengukuran kinerja. Pada aspek ini kita dapat menggunakan indikator kuantitatif untuk dapat mengukur kinerja pelayanan publik dan tingkat kepuasan pada masyarakat. Yang kelima yaitu ada aspek pemodelan. Pada aspek ini kita dapat mengembangkan model matematis untuk memprediksi dampak kebijakan ataupun mensimulasikan skenario kebijakan yang berbeda. Yang terakhir yaitu aspek evidence based policy. Pada aspek ini kita dapat menggunakan data kuantitatif untuk dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dalam perumusan kebijakan. Dari aspek-aspek di atas yang sudah saya jelaskan, bahwa pendekatan kuantitatif ini memungkinkan analisis yang lebih objektif dan terukur terhadap kebijakan publik, namun perlu diimbangi dengan pemahaman kontekstual dan interpretasi yang tepat. Penggunaan metode kuantitatif dapat meningkatkan kualitas kebijakan dengan memberikan dasar empiris yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode kuantitatif untuk mengukur dampak kebijakan. Dalam proses pembangunan diperlukan pendekatan berbagai disiplin ilmu, baik yang berkaitan langsung dengan ekologi, ekonomi, dan sosial. Di samping itu, dalam proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan pembangunan dan wilayah perlu melibatkan semua pihak yang terkait, baik yang akan memperoleh manfaat maupun yang akan menerima dampak dari kebijakan tersebut di masa kini maupun di masa yang akan datang. Pendekatan terhadap pembangunan dan wilayah yang berkelanjutan membutuhkan analisis pengelolaan lingkungan, sistem pemerintahan, serta aturan dalam pengambilan keputusan. Dan proses perencanaan kegiatan tersebut membutuhkan perencanaan yang tepat dan berkesinambungan agar tercapai pemanfaatan sumber daya alam, finansial, dan teknologi yang efisien dan efektif. Untuk itu diperlukan kajian yang komprehensif dan mendalam dengan melibatkan semua stakeholder yang terkait dengan kegiatan pembangunan tersebut. Salah satu pendekatan yang dapat mengakomodasi berbagai konsep adalah pendekatan metode kuantitatif. Metode ini menggunakan pendekatan statistik dan analisis data kuantitatif untuk mengukur dampak kebijakan. Baik, saya akan menjelaskan materi terkait kelebihan dan keterbatasan pendekatan kuantitatif dalam menilai dampak kebijakan. Jadi, pendekatan kuantitatif dalam menilai dampak kebijakan memiliki keunggulan dalam memberikan hasil yang objektif, terukur dan dapat digeneralisasi, serta memungkinkan identifikasi hubungan sebab akibat secara jelas. Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan seperti kesulitan dalam menangkap aspek sosial, budaya, dan fenomena non-numerik yang seringkali berpengaruh pada implementasi kebijakan.
Nah, oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan komprehensif, pendekatan kuantitatif sebaiknya digabungkan dengan pendekatan kualitatif. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dan saran dari presentasi kami pada hari ini, di mana kami dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini menggarisbawahi peran penting pendekatan kuantitatif dalam analisis kebijakan publik yang menekankan penggunaan data numerik dan statistik untuk mengukur dampak serta efektivitas kebijakan. Pendekatan kuantitatif terbukti memberikan hasil dan objektif dan terukur yang memungkinkan evaluasi yang lebih konkret dan sistematis dalam pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence-based policy. Melalui metode seperti analisis regresi, pengujian hipotesis, dan pemodelan matematis, pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi hubungan sebab akibat antar variabel kebijakan dan memudahkan pemangku kepentingan untuk memahami dampak dari kebijakan yang diterapkan. Namun pendekatan kuantitatif juga memiliki keterbatasan, terutama dalam menangkap aspek non-numerik yang seringkali krusial dalam implementasi kebijakan seperti perubahan sikap, persepsi, dan dinamika sosial budaya. Karena pendekatan ini fokus pada data yang dapat diukur, ia cenderung menyederhanakan masalah kompleks dan beresiko mengabaikan faktor sosial atau emosional yang relevan dalam kebijakan publik. Nah, itulah kesimpulan dari materi kami pada hari ini. Terdapat juga saran dari kami, yaitu dalam pelaksanaan analisis kebijakan publik disarankan agar pendekatan kuantitatif dipadukan dengan metode kualitatif. Pendekatan kombinasi ini akan membantu memperkaya pemahaman tentang konteks sosial dan dinamika yang melibatkan masyarakat, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Selain itu, pengambilan kebijakan perlu terus meningkatkan pemahaman mereka terhadap teknik statistik dan analisis data, memaksimalkan penggunaan data numerik dan proses evaluasi. Dalam pengumpulan data, disarankan juga untuk melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat yang terdampak oleh kebijakan, agar hasil yang diperoleh tidak hanya representatif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi dari berbagai kelompok. Dan dengan langkah ini diharapkan yang dihasilkan lebih responsif terhadap dinamika masyarakat dan mendukung keberlanjutan pembangunan yang lebih adil dan efektivitas. Nah, itulah kesimpulan dan saran dari kelompok kami pada presentasi pada hari ini. Sekian, terima kasih.